Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Jemaah sekalian, Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kita pada kesempatan ini dapat kembali bermajelis di majelis ini yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, Assalamualaikum. Kita insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan dari kitab Al-Adab al-Mufrad insyaallah ya. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas bab yang ke 205 ya. 205 tentang bab man qala li akhihi ya kafir. Itu bukan? Bab tentang orang yang mengatakan kepada temannya, ya, kepada saudaranya, wahai si kafir. Ya. Dan ini sudah saya bacakan kemarin, yaitu riwayat ke-439 dan riwayat ini sahih karena Imam Bukhari juga meriwayatkan di dalam kitab sahihnya, begitu pula Imam Muslim, dan demikian pula hadis yang ke-440 juga sama, yakni diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab bayani halil imani man qala li akhil mu'min ya kafir, dan bab tentang menjelaskan keadaan keimanan seseorang yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir. Dan hadis ini sahih juga tertera dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah. Saya mulai dulu dengan hadis yang pertama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar. Di dalam hadis ini dikatakan, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir atau kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Dikatakan bahwa siapapun orangnya yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, hai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka saya akan kembali kepada salah satu. Ini perkataan yang pertama atau riwayat yang pertama. Dan hadis ini sahih karena terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Dan selanjutnya hadis yang kedua, yakni hadis yang ke-440 dari kitab Al-Adab al-Mufrad di dalam bab yang ke-205, dan ini adalah dalil yang kedua. Qala al-Imam al-Bukhari ta'ala hadatsana Sa'id bin Dawud qala hadatsana Malikun, ya. Kemudian anna Nafi'an hadatsa, bahwasanya Nafi' telah menceritakan kepadanya, anna Abdullah bin Umar akhbarahu, bahwasanya Abdullah bin Umar telah mengabarkan, anna Rasulullah maqal, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda. Nafi itu maula Ibnu Umar. Karena dia maula Ibnu Umar, yakni pembantunya Ibnu Umar, otomatis Nafi ini banyak mengetahui
tentang riwayat dari Abdullah bin Umar. Banyak mengetahui riwayat dari Abdullah bin Umar. Seperti itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Idza qala lil akhar, apabila ada orang yang mengatakan kepada orang lain, ya kafir, ya, wahai orang kafir atau wahai si kafir, maka faqad kafara, ya ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya itu kafir. In kana alladhi qala lahu kafiran, ya, apabila keadaan orang yang mengatakan kepadanya itu adalah kafir, ya faqad shadaqa, maka berarti yang menuduhnya benar. Tapi wa illam yakun kama qala lahu, tapi kalau yang dituduh itu ternyata tidak kafir, maka faqad ba alladhi qala lahu bil kufri, maka nanti tuduhan tersebut akan kembali kepada orang yang mengatakan kekufuran tadi. Begitu. Hadis ini dua-duanya adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini dua-duanya adalah hadis yang sahih. Dan dari hadis ini maka pelajaran berharga yang dicantumkan di dalam kitab Rasul Barad adalah fi al-jazar asyadid an qawlil muslim li akhihi ya kafir. Disebutkan di sini bahwa di dalamnya ada jajar syadid, yaitu peringatan yang sangat keras, ya, jajar syadid, peringatan yang sangat keras tentang perkataan seorang muslim kepada saudaranya ya kafir. Dan ini perlu digarisbawahi, ya, supaya setiap kita jangan sembarangan berkata kepada saudaranya dengan kata-kata ya kafir. Sebaiknya kita menahan diri untuk tidak mengatakan seperti itu. Kenapa demikian? Karena perkataan yang seperti ini adalah perkataan yang sangat berbahaya sekali. Dengan mengatakan kepada saudaranya ya kafir. Ini berbahaya. Perkataan seperti ini adalah perkataan yang sangat berbahaya. Ya, kalau seseorang mengatakan kepada saudaranya dengan perkataan tersebut. Begitu. Oleh karena itu, di sini disebutkan bahwa faedah yang pertama adalah fihi az-zajar syadid. Ini adalah adanya peringatan yang sangat keras. Ya, min qaulil muslim li akhihi. Kalau ada seorang muslim berkata kepada saudaranya, ya kafir. Ini adalah sesuatu yang sangat keras. Artinya kita seyogianya jangan mengatakan seperti itu, mengatakan kepada saudara kita dengan kalimat ya kafir. Ini adalah poin yang pertama. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat menjaga diri kita dari mengucapkan perkataan yang seperti itu. Nah, selanjutnya faedah yang kedua, wa fihi bayanu khatri, ya, khatri iltisaqil kufri bi ahadihim. Di dalam hadis ini menerangkan tentang bahayanya menyematkan sebutan kufur kepada salah satu, ya, dari keduanya. Kenapa? Yakni al-qail, orang yang mengatakan juga dalam bahaya. Al-maqul fi, begitu pula orang yang dikatakan juga dalam bahaya. Kenapa? Karena kalau yang mengatakan bahwasanya dia kafir dan ternyata tuduhannya ini benar, umpamanya, maka akan tersiarlah kekufuran dia. Tetapi kalau ternyata tuduhannya tidak benar, maka yang mengatakannya ini juga mendapatkan sesuatu yang sangat berbahaya, Pak. Akan berbalik kepada dirinya. Akan ba'a ahadun. Ini akan berbalik kepada dirinya. Sebagaimana yang bisa kita baca di beberapa riwayat yang sahih,
Di antaranya dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, "Idza qala ar-rajulu li akhihi," apabila ada seseorang berkata kepada saudaranya ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Maka saya akan kembali kepada salah satunya. Kalau dia mengatakan seperti ini. Atau dalam riwayat yang lain juga disebutkan dari Abdullah bin Umar, ayyumam rajulin qala li akhihi, siapapun orangnya yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhum, nanti akan kembali kepada salah satu. Atau dalam riwayat Muslim, ayyumam ri'in, siapapun orangnya qala li akhi, yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala, jika memang benar maka tentu yang dituduh akan mendapatkan sematan tadi, wa ila, tetapi apabila tidak, raja'at alihi, akan berbalik kepada yang menuduh. Oleh sebab itulah tentu saja ucapan yang seperti ini sebaiknya hati-hati. Karena apa? Karena ini merupakan perkataan yang sangat berbahaya. Dan riwayat ini banyak dijelaskan di dalam kitab-kitabnya para ulama tentang masalah tersebut. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini saya mengingatkan supaya setiap kita hati-hati untuk menyematkan kepada saudaranya dengan sebutan kafir. Karena siapa di antara kita yang menyebut dengan sebutan tadi, maka ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi siapapun yang memberikan tuduhan dengan tuduhan tadi. Selanjutnya, kemudian apalagi faedah dari keterangan ini, maka fitnatu takfir la yaslamu minha ahadur rajulain. Fitnah pengkafiran, fitnah menuduh saudaranya dengan sebutan kafir, tidak bisa menyelamatkan salah satunya. Makanya jangan sekali-kali menuduh kepada saudaranya dengan siapa? Kafir. Jangan suka menuduh kepada saudaranya anta kafir, jangan, atau ya kafir, jangan. Kecuali kalau orang tersebut memang betul-betul orang kafir, lain urusannya. Tapi kalau dia adalah seorang muslim, ketahuilah bahwasanya seorang muslim hukum asal dia di atas keislamannya, dan tidak boleh sembarangan, sembrono, serampangan mengeluarkan seorang muslim dari kemuslimannya, keislamannya, keimanannya menjadi seorang kafir, jangan. Sebagaimana halnya seseorang yang dia yakni termasuk ahlus sunnah, maka ketika seseorang itu masyhur sebagai ahlus sunnah, maka jangan sekali-kali mengeluarkan orang dari barisan ahlus sunnah sampai nyata bahwa dia adalah benar-benar terbukti telah menyelisihi dari prinsip-prinsip ahlus sunnah yang ijma para ulama, yang sepakat para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yakni apabila orang tersebut telah menyelisih perkara yang sepakat. Adapun kalau menyelisih pada perkara yang di sana ada ikhtilaf di antara para ulama, maka tidak menyebabkan seseorang dikeluarkan dari barisan ahlus sunnah. Apalagi yang berbeda adalah dalam masalah-masalah yang ikhtilaf di antara para ulama. Karena dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid, urusan akidah, ada usul, ada furu. Sebagaimana juga dalam urusan fikih, juga ada usul, ada furu. Usul adalah perkara-perkara yang disepakati, furu adalah perkara-perkara yang di sana ada ikhtilaf, ada perselisihan para ulama. Maka perkara yang disepakati tidak boleh berbeda. Baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih. Akidah adalah al-fiqhul akbar, fikih adalah al-fiqhul asghar. Maka masalah usul dari keduanya adalah yaitu masalah-masalah yang sepakat. Contoh, sholat 5 waktu, sepakat atau tidak? Sepakat. Sholat 5 waktu, ya kan? Maka itu masalah fikih dan itu masalah usul. Kita sepakat bahwa yang namanya orang yang sholat mesti dengan berwudu. Kalau tidak bisa berwudu, yakni dapat dengan tayamum, seperti itu. Dan yakni orang yang tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, maka tetap laksanakan sholat wajib. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Karena dia adalah orang yang faqidu tahurain, kehilangan 2 dari alat untuk bersuci. Sepakat para ulama.
Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa ketika orang akan sholat nggak usah berwudu atau tidak pakai tayamum atau yakni dia tanpa berwudu dan tanpa tayamum dalam keadaan yang tadi karena nggak memungkinkan keduanya, maka ini semuanya benar. Tetapi ketika dia mampu berwudu lalu kemudian dikatakan nggak usah berwudu juga bisa kok, maka ini keliru dan ini menyelisih kesepakatan dari para ulama. Selain juga menyelisih dari yang sangat nyata sekali dalam kitab dan sunnah. Jadi dalam urusan-urusan akidah ada yang sepakat dan ada yang yakni ikhtilaf. Masalah-masalah fikih ada yang sepakat dan yang ikhtilaf. Maka masalah akidah yang sepakat ini adalah usul. Masalah fikih yang sepakat ini adalah usul. Masalah akidah yang ikhtilaf ini adalah furu. Dan masalah fikih yang ikhtilaf ini adalah masalah furu. Fitnah takfir sangat berbahaya. La islamu minha ahadul rajulain. Bahwasanya salah seorang dari keduanya tidak akan selamat darinya. Fa in lam yakun akhuhu kama qala, maka apabila saudaranya tidak seperti yang dia katakan berarti tuduhannya salah, maka fa inna takfirahu iyahu yarji'u ilaihi nafsihi, maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Adapun kalau umpamanya ternyata benar, maka yang tertuduh nyata dia telah kufur. Tapi kalau tidak benar, maka akan kembali kepada orangnya menuduhnya. Begitu pula faedah dari dua hadis ini adalah adamu jawazi takfir bisyubahi, bahwa tidak boleh mengkafirkan orang bisyubahi dengan syubhat-syubhat, dengan sesuatu yang samar, awil dzunun, atau mengkafirkan orang lain dengan prasangka, awil ihtimalat, atau dengan mungkin begini, mungkin begitu, atau sesuatu yang masih mengandung kemungkinan, atau sesuatu yang mungkin kita masih bisa mencari uzurnya, lalu kemudian dia mengkafirkannya, ya ini bahaya. Tidak boleh mengkafirkan dengan dasar syubhat. Jangankan mengkafirkan, menegakkan had saja dengan syubhat tidak bisa. Ya. Kenapa? La tuqamul hudud bisyubuhat, yang namanya had tidak bisa ditegakkan dengan dasar syubhat. Makanya syubhat itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menghad orang. Karena apa? Karena semangat dalam agama kita daripada menghad orang, maka lebih baik tidak menghad sampai nyata dia memang layak untuk dihad, untuk dihukumi. Sebagaimana seseorang yakni tidak layak untuk dikeluarkan dari barisan ahlu sunnah, sampai nyata memang dia adalah orang yang pantas dikeluarkan dari barisan ahlu sunnah. Sebagaimana seseorang yang muslim, hukum asal muslim, dia adalah mukmin, muslim, maka tidak boleh dikeluarkan dari posisi sebagai seorang muslim sampai nyata kekufuran. Bahkan ketika berbicara tentang boleh dan tidaknya berontak kepada penguasa, maka Nabi kita yang mulia telah menjelaskan bahwa penguasa yang boleh kita berontak padanya adalah penguasa yang apa? Yang dia ini kufur bawah. Yaitu kufurnya terang-terangan. Jangankan ahli ilmu, orang awam pun tahu bahwa itu adalah merupakan kekufuran. Maka tidak bisa sembarang. Wala yakunu dzalika illa bi burhanin wadihin wa dalilin laihin wa i'tiqadin fadih. Dan hal tersebut tidak boleh, yakni tidak boleh dikafirkan kecuali bi burhanin wadih, dengan keterangan yang jelas lagi gamblang. Keterangannya jelas, keterangannya gamblang. Wa dalil laih, dan juga yakni dengan dalil yang langsung menunjukkan padanya. Wa i'tiqadin fadih, dan juga dengan keyakinan yang nyata fadih, yang nyata buruk. Oleh sebab itulah jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, di sini para ulama kita telah menerangkan bahwasanya keberanian seseorang mengkafirkan saudaranya, keberanian seseorang mengkafirkan saudaranya, keberanian orang yaitu memfasikkan saudaranya, keberanian orang yakni menyatakan bahwa saudaranya adalah ahlul bid'ah dengan tanpa keterangan dan bukti yang nyata, itu merupakan amrun azim, urusan yang besar. Al-iqdam
ala takfirin nas atau tafsiqihim duna bainatin amrun adhim. Makanya Al-Imam Al-Albani ketika beliau menerangkan tentang hadis man kaffar akhuhu, barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, faqad ba'a ahaduhuma, maka sungguh akan kembali kepada salah satunya. Maka beliau dari kalimat ini dikiaskan dan dibentangkan dengan penjelasan man kaffara akhuhu faqad ba'a ahaduhuma wa man badda'a akhuhu faqad ba'a ahaduhuma wa man fassaqa akhuhu faqad ba'a ahaduhuma. Siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka saya akan kembali kepada salah satunya. Siapa yang membid'ahkan saudaranya, maka dia akan kembali kepada salah satunya. Barang siapa yang memfasikan saudaranya, maka akan kembali kepada salah satunya. Kufur, ada kufur akbar, ada kufur asgor, ada kufur akbar, kufur asgor. Kufur akbar menyebabkan orang keluar dari agamanya. Kufur asgor tidak menyebabkan orang keluar dari agamanya. Fasik, kata Syekh Al-Alama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan ada fasik akbar, ada fasik asgor. Fasik akbar yakni mengeluarkan orang dari agamanya. Fasik asgor adalah yakni ke orang yang melakukannya tidak keluar dari agamanya. Begitu pula dengan bid'ah, ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Ada bid'ah mufassiqah, yaitu bid'ah yang menyebabkan pelakunya tidak menjadi kafir. Dan semua ini sesuatu yang sangat berbahaya. Makanya tidak boleh kita melakukan seperti itu, melainkan dengan sesuatu dengan hujah yang kuat. Dengan hujah yang kuat. Umpamanya mengkafirkan itu, siapakah yang berhak untuk memberikan stempel kafir, kemudian dia adalah ahli bid'ah, dia adalah yakni orang yang fasik. Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim. Yang keduanya adalah yaitu Rasulullah SAW. Ya, yang ketiganya adalah yakni mereka adanya nas dari para sahabat Nabi dan dari para salafus salih, sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Yang keempatnya adalah adanya nas dari para ulama atau yang memiliki otoritas untuk menyatakan kalau dia adalah orang yang kafir. Jadi tidak sembarang orang untuk memberikan tuduhan seperti itu, tidak sembarang orang. Karena ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Kenapa? Mengkafirkan saudaranya sangat berbahaya. Mengapa? Mengatakan saudaranya adalah ahlul bid'ah. Seperti itu. Oh ya, itu merupakan perkara yang sangat berbahaya. Kemudian juga mengatakan saudaranya sebagai ahli fasik, orang yang fasik. Ini juga adalah perkataan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang memberikan tuduhan kepada saudaranya dengan tuduhan yang sangat keras sekali. Dan tentu saja kita pun tidak mau mendapatkan atau disematkan dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Oleh karena itulah maka tentu saja ya, bal 'alal muslim at-ta'anni, seorang muslim hendaklah at-ta'anni, hati-hati. Wa adamu istaril kalam wa adamu istaril ahkam, dan tidak ya begitu mudah mendatangkan penghukuman-penghukuman. Wal timasul udri, dan hendaklah setiap orang mencari uzur, itu jauh lebih baik. Wa husnudzan bi ghairihi, dan berbaik sangka dengan yang lain. Kenapa? Karena kita yakni salah dengan tidak mengeluarkan orang dari keislaman, salah dengan tidak mengeluarkan orang dari barisan Ahlus Sunnah, salah ya dengan tidak mengkafirkan saudaranya, salah dengan tidak mengatakan saudaranya sebagai ahlul bid'ah, salah dengan tidak mengatakan saudaranya fasik. Itu lebih baik daripada orang tersebut salah kemudian dia mengatakan saudaranya kafir dan itu salah. Padahal tidak kafir itu berbahaya. Salah mengatakan anta ahlul bid'ah padahal dia bukan ahlul bid'ah, itu jauh lebih berbahaya. Mendingan salah kita katakan dia tidak kafir, dia mukmin, lalu kita salah, itu lebih baik daripada sebaliknya. Oleh sebab itulah maka ya di dalam hadis ini ketika Nabi kita yang mulia ayyumam rajulin qala li akhi ya kafir, maka menyebutnya dengan kufur dan menghukumi dia dengan kufur, faqad ba'a biha ahadu, yakni roja'a bitahamuli hadal wasfi ahadu, yakni salah satunya akan menerima yakni tindak balas dengan menanggung pensifatan itu. Maka jika yang diseru itu benar kafir,
maka benarlah apa yang disifatinya. Namun apabila menghukumi tersebut ternyata keliru, maka akan kembali kepada diri dia. Maka seolah-olah dia menyuruh kepada dirinya tentang kekafiran, lalu mengkafirkan seorang muslim yang dia adalah semisalnya. Maka dikatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang akan menjadikan dia terjatuh ke dalam kekufuran ketika tuduhannya tidak benar. Berikutnya jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, maka dari keterangan ini, fihi ana wasfal ghair bil kufri yartaddu ala qaili in lam yakun shadiqan. Bahwasanya mensifati saudaranya dengan kufur, padahal saudara itu tidak kufur, maka akan menyebabkan dia kembali berbalik kepada dia apabila tuduhan tersebut tidak benar. Kalau tuduhan itu tidak benar, maka akan berbalik kepada dirinya. Kalau tuduhan ini tidak benar, akan berbalik kepada diri. Oleh karena itulah disebutkan pula di dalam riwayat yang lain, yaitu seperti yang diterangkan dalam hadis Bukhari juga, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtadat alaihi in lam yakun saybuhu kadhalik. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari seperti yang teras oleh Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya apa? Bahwasanya tidak boleh seseorang menuduh orang lain dengan fusuk. Ini dengan fasik, bukan kufur. Ya, dengan fasik juga tidak boleh. Apalagi dengan kufur. Wala yarmihi bil kufri, begitu pula tidak boleh menuduh saudara dengan kufur. Illa kecuali kalau dia menuduh seperti itu, irtadat alihi, akan berbalik kepadanya in lam yakun saybu kadzalik, jika pelakunya tidak seperti itu. Maka jemaah sekalian, agama kita ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya, yakni kita ini harus apa? Harus menjaga agama. Menjaga agama, ya. Syariat ini datang menjaga agama, syariat ini datang menjaga jiwa, syariat ini datang menjaga harta, menjaga kehormatan, dan menjaga akal. Atati syari'atu lihibdid din wal nafsi wal mal wal irdi wal aqli. Bahwasanya syariat ini datang untuk menjaga agama, syariat ini datang untuk menjaga jiwa, syariat ini datang untuk menjaga harta, menjaga kehormatan, dan juga menjaga akal. Dan waja'alatil uqubati dunyawiyya wa ukhrawiyya ala man hawala al-ikhlal bi syai'in min hadhihi al-maqasid. Dan syariat juga telah menjadikan hukuman-hukuman duniawi dan hukuman-hukuman ukhrawi kepada siapapun yang berusaha untuk yakni mengurangi sesuatu dari maksud-maksud ini. Artinya siapa yang tidak menjaga agama orang lain, siapa yang tidak menjaga agama, kayak tadi memberikan tuduhan kafir, atau tidak menjaga jiwa, yaitu dengan cara membunuh, tidak menjaga harta, mengambil harta, tidak menjaga kehormatannya, yakni mengambil kehormatan orang lain, dan tidak menjaga akalnya, yakni akalnya, pikirannya, yang dia miliki ternyata untuk melakukan sesuatu yang menentang syariat, maka tentu saja orang yang seperti ini, apabila dia faqtada alal mal, melampaui batas pada hartanya, kemudian awin nafsi atau jiwanya, atau ghairi dalik, atau yang lainnya minal maqasidil mahfudhah di asli syariat, dari maksud-maksud yang dijaga dengan pokok syariat, maka wa min hadhil maqasid, maka dari maksud-maksud ini hibdu a'radil muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin, anisab wa syatmi wa sairil alfad, yaitu dari mencela, mencaci maki, juga seluruh lafaz-lafaz allati tattahimul muslim, yang memberikan tuduhan kepada kaum muslimin, seyogyanya kita menjauhinya. Ingat, agama ini yakni menjaga syariat ini menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan, dan juga menjaga akal. Dan kita mengetahui banyak sekali yang menjelaskan seperti ini. Di antaranya untuk menjaga agama tidak boleh
gampang menuduh orang kafir. Menjaga agama. Menjaga jiwa, maka apa? Siapa yang membunuh akan dihukum dibunuh lagi. Menjaga harta, siapa yang mengambil harta, maka dia akan dipotong tangan karena dia mencuri. Siapa yang menjaga kehormatan, yakni untuk menjaga kehormatan, yakni siapa yang berzina, maka dia akan dirajam. Atau kalau seorang gadis dengan seorang perjaka, maka dia akan dicambuk. Dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun namanya. Ya, yakni untuk menjaga akal, maka dilarang khamr. Kenapa? Li'anal khamru tukhamirul akla. Karena yang namanya khamr itu dapat menutupi akal, dapat menghancurkan akal, dapat merusak akal. Oleh sebab itulah, maka agama kita ini, yakni menjaga syariat ini, menjaga hal-hal tersebut. Sehingga Nabi kita yang mulia telah melarang seseorang menuduh saudaranya dengan fasik, dengan kufur, keluar dari ketaatan kepada Allah, bahkan mengancam orang yang melakukan seperti tersebut bahwasanya apabila tidak benar sahabatnya tersebut, maka dia yang akan tertuduh fasik, dia akan tertuduh kufur, dan itu akan kembali kepada dirinya. Dan ini adalah peringatan bagi dia. Tentu saja peringatan ini agar setiap orang tidak sembarangan, agar setiap orang tidak serampangan menuduh saudaranya kafir, menuduh saudaranya ya fasik, menuduh saudaranya ahli bid'ah. Begitu pula wafil hadis jazru al muslim an yakula li akhi al muslim ma laysa min sifatil fusuq wal kufar. Begitu pula yakni memberikan peringatan kepada seorang muslim supaya seorang muslim yakni dia tidak mudah mensifati fusuk dan kufur tadi. Demikian penjelasan yang diterangkan di dalam kitab ini. Ala kulli hal, jamaah sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan tuduhan kufur kepada saudaranya sesama muslim, maka itu merupakan perbuatan yang tidak boleh. Ya, jangan sekali-kali kita memberikan tuduhan seperti itu. Dan ini dilarang. Nabi kita yang mulia telah melarangnya. Melarang kepada orang yang mengatakan kepada saudaranya dengan perkataan seperti tadi. Karena apa? Karena itu akan kembali kepada salah satu. Oleh karena itulah, lewat majelis ini saya ingin mengingatkan khususnya diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Marilah kita menjadi hamba Allah yang tidak mudah mengkafirkan orang lain, tidak mudah menuduh orang sebagai ahlul bid'ah, dan juga tidak mudah menuduh pada orang lain sebagai orang yang fasik. Karena itu dalam rangka menjaga agamanya, terutama yang menuduh saudaranya dengan kata-kata kafir. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tafadhal man yas'al. Silakan siapa yang akan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengikuti sholat Jumat? Iya. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mengikuti sholat Jumat? Mas sekalian, bicara tentang masalah tadi, berarti kita lagi berbicara tentang man tarokal Jum'ah. Siapa yang meninggalkan Jumat? Begitu ya. Berkenaan dengan orang yang meninggalkan sholat Jumat, maka siapa yang meninggalkan sholat Jumat, yaitu sebanyak 3 kali, ya, disebutnya man taraka sholatal Jum'ah. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan sholat Jumatnya bahkan sampai 3 kali Jumat, menurut sebagian riwayat, maka orang yang meninggalkan sholat Jumat, ya, dengan 3 Jumat dan seterusnya, maka kata Rasulullah, orang tersebut akan dicap dengan apa? Dicap menjadi orang yang munafik. Orang yang munafik itu orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat. Jadi siapa yang meninggalkan sholat Jumat, ya, yakni 3 kali, maka orang tersebut akan dicap munafik.
Oleh karena itu, tentu saja kita jangan meninggalkan sholat. Karena apa? Karena orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, itu dihukumi dengan munafik. Dan ini merupakan sesuatu yang berbahaya tentunya bagi kita semua. Dan kita berupaya semoga Allah Ta'ala yakni menjaga kita semua dari meninggalkan sholat Jumat. Diterangkan di dalam fatwa-fatwa para ulama kita, diantaranya adalah seperti yang dijelaskan oleh Samatul Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz. Beliau mengatakan ala kulli hal tarkul Jumat la yajuz. Bahwa saya meninggalkan Jumat itu tidak boleh. Wa huwa ala khatrin, dia berada dalam keadaan berbahaya. Dikatakan kata beliau, sahibuha ala khatrin tidak ta'ammada tarkaha. Apabila dia menyengaja meninggalkannya itu berbahaya. Ya. Begitu. Indah jam'in min ahli ilmi menurut yakni sekumpulan ahli ilmu. Bahkan jarahu kafiran, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya memandangnya hukumnya bisa kafir. Idza ta'ammada tarakaha. Idza ta'ammada tarakaha, apabila dia menyengaja meninggalkannya. Ya, menyengaja meninggalkannya. Bahkan ada sebagian ulama menyatakan dia kufur kalau menyengaja. Seperti itu. Fal wajibu al-hadru, maka yang wajib adalah al-hadru, hati-hati. Karena di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para ulama kita, ya, dalam hadis yang sahih dikatakan la yantahiyan aqwamun an wad'ihimul jum'ati. Hendaklah orang-orang berhenti, hendaklah kaum-kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Aw la yakhtimanallahu ala qulubihim, atau Allah tabaraka wa taala akan tutup hati mereka. Summa la yakunanna minal ghafilin, kemudian jadilah dia orang yang lalai. Atau dalam hadis yang lain Nabi kita mulai bersabda man tarakal jum'ata ala qalbihi. Dikatakan bahwasanya man tarakal jum'ata salasa jum'ain, ya, salasa jum'ain, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa jum'ain, yaitu 3 kali Jumatan, dia tinggalkan. Maka orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali Jumat, ya, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang melakukan sholat, orang yang meninggalkan sholat Jumat, yaitu 3 kali Jumat, orang tersebut kata Rasulullah, ya, apabila dia meninggalkannya bighairi udzur, tanpa udzur, taba Allahu ala qalbihi, maka Allah kunci mati hatinya. Walhasil, maka kita wajib hati-hati ketika kita meninggalkan sholat Jumat. Dan hendaklah bertobat kepada Allah apabila meninggalkannya. Dan hendaklah dia mengqadha'nya, menggantinya dengan zuhur. Dan tidak boleh yakni mentaati kepada siapapun dalam masalah ini. Artinya kita tetap harus melaksanakan sholat Jumat. Kalau kita dilarang sholat Jumat, maka kita tetap harus melaksanakannya. Jangan sampai kita meninggalkannya. Karena kewajiban kita adalah mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Seperti itu. Kecuali apabila masjid itu tidak ada pada dirinya. Artinya tidak ada di kampungnya, tidak ada masjid sama sekali umpamanya. Atau dia berada di padang yang jauh dari tempat sana sini. Maka dikatakan bahwasanya apabila demikian kata Syekh bin Baz, ya, amma idza kana fi mahalin ba'id fi sahra ba'id anil balad yusalli dhuhran, maka dia salat duhur. Namun apabila dia berada di suatu negeri yang dia mungkin mendengar azan, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat bersama dengan orang-orang yang ada di sana. Ini yang diterangkan oleh Samatul Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz tentang orang yang meninggalkan sholat Jumat. Mudah-mudahan dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Baik, barakallahu. Jadi yang terlarang itu adalah takfirul muayyan, mengkafirkan orang-orang tertentu. Itu enggak boleh. Adapun menerangkan bahwa perbuatan begini adalah kekufuran, maka boleh.
Siapa yang melakukan begini maka dia kufur, siapa yang melakukan itu maka dia kufur, umpamanya itu boleh. Yang nggak boleh takfir muayyan, yaitu mengkafirkan orang-orang tertentu. Kemudian mempastikan orang-orang tertentu, itu nggak boleh. Atau menuduh orang tertentu dengan ahlul bid'ah dengan tanpa tasabut, maka tidak boleh. Ya, adapun menerangkan ini adalah perbuatan kekufuran, ini adalah perbuatan bid'ah dalam agama, perbuatan ini adalah merupakan bid'ah dalam agama, pelakunya adalah ahlul bid'ah seperti itu, maka itu tidak sedang menghukumi orang. Itu sedang menerangkan suatu hukum, tidak menghukumi orang. Pengkafiran yang tidak boleh adalah pengkafiran takfirul muayyan. Begitu pula dengan tabdi dan tafsik. Maka yang tidak boleh adalah itu tabdi rajulin muayyan, yaitu membid'ahkan orang tertentu atau memfasikan orang tertentu. Dan ini pun juga hanya dibolehkan apabila yang mengatakan dia kufur, yang mengatakan dia ahlul bid'ah, yang mengatakan dia fasik adalah Allah. Maka dibolehkan. Atau Rasulnya. Maka dibolehkan. Atau salafus soleh, para sahabat Nabi, para tabiin, tabi'in, maka itu dibolehkan. Atau yang keempatnya ahlul ilmi. Atau lembaga yang punya otoritas, kalau di Indonesia umpamanya MUI umpamanya. Maka ketika kita menerapkan bahwa ini adalah kelompok ini merupakan ahlul bid'ah, yakni ada penilaian dari ahlul ilmi, dari MUI umpamanya, atau dari ulama yang memiliki otoritas, ya, di zaman sekarang ini yang diakui keilmuannya oleh para ulama yang lain, maka ketika kita menyampaikan pengkafiran dari mereka yang punya otoritas, maka itu dibenarkan. Adapun kalau kita sendiri, orang per orang kita, apalagi kita orang awam, hatta para penuntut ilmu, hatta ahlul ilmi yang dia tidak memiliki otoritas, maka tidak boleh dia menghukumi orang per orang. Kecuali kalau dia memiliki otoritas. Yakni sebagai ahlul ilmi yang diakui otoritasnya, atau dia adalah yakni umpamanya kalau di kita yaitu MUI dan seterusnya, maka itu dibenarkan. Ya. Demikian barangkali. Wallahu taala a'lam. Cukup saya kira, insyaallah taala, semoga bermanfaat, semoga berfaedah, dan kita akhirnya di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.